Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul tahun ini kembali meluluskan mahasiswanya sebanyak 283 orang. 4 orang program Diploma 3 Perkantoran, Strata 1 214 orang dari berbagai program, dan Pasca Sarjana 65 orang. Pada yudisium yang berlangsung kemarin, Dekan Visipol Unmul Adam Idris mengingatkan agar para alumninya mampu mengambil bagian dalam tahun politik ini, di mana sejumlah daerah di Kaltim dan Kaltara menggelar pemilu kada secara bersamaan Desember mendatang. Paling tidak alumni bisa berperan mencerdaskan masyarakat agar cerdas dalam berpolitik, sehingga daerah ini ke depan bisa lebih baik lagi. Sebagai alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik harus ambil bahagian partisipasi di dalam tahun politik tersebut, karena ilmu yang dipelajari selama ini sangat relevan dengan politik. Sudah tentu kita harapkan bahwa mereka ikut berpartisipasi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Salah seorang alumnus Unmul, Kiki Utari, yang merupakan lulusan terbaik tahun ini menuturkan penerapan ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi merupakan sebuah kewajiban alma mater. Harapan saya semoga kedepannya saya sendiri bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di bangku kuliah, khususnya di dalam masyarakat ketika saya bekerja nanti. Lulusan Visipol Unmul tahun ini menurut Badrudin Nasir selaku panitia yudisium jauh lebih baik. Ini bila dilihat dari indeks prestasi kumulatif, yakni 11 orang lulusan memperoleh IPK di atas 3,7. Yudisium hari ini dengan pencapaian yang cukup bagus, rata-rata IP-nya cukup memuaskan. Alumni Visipol Universitas Mula Warman ini sangat mampu dalam melaksanakan tahun politik di Kalimantan Timur ini, artinya bahwa para lulusan ini bisa melaksanakan kontribusi yang baik terhadap pelaksanaan tahun politik yang akan datang ini. Meningkatnya kualitas lulusan tak terlepas dari sarana dan prasarana yang selalu ditingkatkan. Dosen bergelar S3 di Visipol tercatat 29 orang dan 8 orang guru besar. Selain itu masih ada 16 orang dosen lagi yang sedang menyelesaikan S3-nya. Tim Liputan TVRI Kaltim melaporkan. Yang terhormat Direktur, para ketua dan sekretaris program studi di lingkungan Warman, yang terhormat Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman, tanggal 26 Maret 2015, saudara-saudara yang mengikuti acara pelepasan pada hari ini melaporkan jumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman yang masih 7.329 orang mahasiswa S1 dan D3 dan 218 orang maka sisa menyelesaikan pendidikan sebanyak. Yang pertama, program Diploma 3 di Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Ibu Profesor Dr. Kesempatan ini Ibu Profesor, para ketua jurusan, ketua panitia, Bapak Dr. Andes, Badrudin Nasir. Saya banggakan saudara-saudara anak-anak yang hari ini kita akan yudisium atau acara pelepasan atas segala limpah rahmat yang sekaligus menyaksikan keberhasilan saudara-saudara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Ini kita akan menjudisium atau melepaskan dari program diploma S1 dan program magister. Peningkatan kualitas lulusan. Betul saya sampaikan, yang mendapatkan predikat ujian atau cum laude, yang mendapatkan predikat ujian. Tadi IPK 3,6, masa studi 3 tahun 5 bulan, sangat memuaskan. 3. Muhammad Mahdi, IPK 3,36, masa studi 3 tahun 8 bulan, memuaskan. 4. Kristina, IPK 3,15. Begitu kami panggil 1. Nur Halimah, IPK 3,62, masa studi 3 tahun. Yang kedua, Norman, IPK memuaskan. Yang ketiga, Yunita Susanti, IPK 3,09, predikat memuaskan. Yang keenam, Audia Melinda, IPK 3,40, masa studi 3 tahun 9 bulan, predikat memuaskan. Yang ketujuh, kedelapan, Alia Menisa, IPK 3. Kadang hari ini kan dilaksanakan pelepasan para sarjana Ya. 283. Betul. Kalau Bapak melihatnya seperti apa para lulusan ini sendiri kalau dikaitkan dengan tahun Oh ya, dengan yudisium kita laksanakan pada hari ini sebanyak 283 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari berbagai jenjang, diploma, sarjana dan pasca sarjana. Saya pikir ini merupakan momentum yang baik bagi mereka, kesempatan yang baik bagi mereka. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik untuk berkiprah di dalam bidang politik tersebut. Tadi dalam sambutan saya sudah sampaikan supaya sebagai alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik harus ambil bahagian partisipasi di dalam tahun politik tersebut karena ilmu yang dipelajari selama ini sangat relevan dengan politik. Sudah tentu kita harapkan bahwa mereka ikut berpartisipasi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pak, kalau boleh tahu Pak, sebetulnya Visipol itu ada berapa program studi dan kira-kira ke depan seperti apa untuk meningkatkan untuk pendidikan itu sendiri Pak? Di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sekarang ini untuk di diploma ada 1 program studi, untuk S1 ada 7 program studi dan untuk program magister ada 1 program studi. Sudah tentu dari program studi yang ada kita berusaha untuk meningkatkan kualitas lulusan yang ada dengan cara yang pertama bahwa kualitas lulus para dosen dulu harus ditingkatkan dan saat ini data yang ada bahwa sudah ada 29 dosen kita yang yang bergelar S3 doktor dan 8 dosen yang sudah guru besar ya seperti itu. Dan saat ini juga ada 16 yang sedang menempuh pendidikan S3. Sudah tentu dengan cara itu juga merupakan upaya kita dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sudah tentu faktor lain adalah di samping sumber daya dosen juga fasilitas-fasilitas yang ada kita tingkatkan dalam rangka menunjang proses belajar mengajar yang ada. Satu lagi Pak, Ya. agar bisa mentransfer ilmunya. Ya, sudah tentu. Harapan kami selaku pimpinan fakultas sudah tentu ilmu yang kita berikan
harus bisa diaplikasikan di masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena pada dasarnya secara teoritis dan konseptual kita sudah memberikan kepada mereka, tinggal bagaimana mereka memanfaatkannya ilmu yang mereka miliki dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Seperti itu. Kiki Utari, Pak. Kiki Utari, Pak. Kiki Utari. Oke, diulang lagi. Sama nama lengkapnya, Dek? Kiki Utari. Riki? Kiki Utari. Kiki Utari. Mbak Kiki selaku mahasiswa yang telah selesai menyelesaikan studinya, kira-kira harapan apa selaku mahasiswa sarjana dalam penerapan dalam masyarakat itu sendiri seperti apa, Mbak? Harapan saya semoga kedepannya saya sendiri bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di bangku kuliah, khususnya di dalam masyarakat ketika saya bekerja nanti. Kira-kira tentunya kan adik kan selaku katakanlah generasi muda, melihatnya seperti apa generasi muda sekarang ini kalau dikaitkan tahun ini kan tahun politik deh. Kira-kira adik seperti melihatnya seperti apa deh? Generasi muda dikaitkan dengan tahun politik. Ya, tahun ini sekarang ke politik. Kebetulan tahun ini kan katakanlah Kalimantan Timur akan melaksanakan pilkada secara serentak. Ada 5 kabupaten di Kalimantan Timur. Mbak melihatnya seperti apa melihatnya? Menurut saya generasi muda saat ini harus aktif ikut dalam berpolitik, tapi dalam ikut berpolitiknya itu dalam arti positif, tidak urak-urakan seperti biasanya kan ada demo apa. Dia harus menjadi generasi yang cerdas seperti itu. Oke, terima kasih lagi. Pak, kalau boleh tahu nama lengkap apa sih? Nama lengkap saya Dr. Andes Badrudin Nasir, MSI. Pak Badrudin Nasir. Ya. Bapak melihatnya seperti apa dengan pelaksanaan Yudisium hari ini? Bapak melihatnya seperti apa? Saya melihatnya pelaksanaan Yudisium hari ini semarak ya. Dan semua peserta Yudisium antusias dalam melaksanakan acara Yudisium pada hari ini. Dan saya kira Prode Maret ini ada 263 lulusan, baik lulusan D3, sarjana S1 maupun program pasca sarjana, semuanya dengan Yudisium hari ini dengan pencapaian yang cukup bagus, rata-rata IP-nya cukup memuaskan. Bapak, saya minta pandangan Bapak kira-kira dengan lulusan ini dengan dikaitkan dengan sekarang tahun politik, kira-kira para lulusan ini sendiri bisakah mampu mentransfer ilmunya terhadap menghadapi pilkada secara serentak di Kalimantan Timur ini, Pak? Baik, saya kira dalam tahun politik ini alumni Visipol Universitas Mula Warman ini sangat mampu dalam melaksanakan tahun politik di Kalimantan Timur ini. Artinya bahwa para lulusan ini bisa melaksanakan kontribusi yang baik terhadap pelaksanaan tahun politik yang akan datang ini. Satu lagi, Pak, kalau pandangan Bapak agar katakanlah meningkatkan mutu pendidikan Ya. di Visipol itu, langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan ke depannya, Pak? Ya, langkah pertama mahasiswa para alumni ini agar kalau bisa dapat menjaga, yang pertama dapat menjaga alma mater sebaik-baiknya. Kemudian langkah kedua, bagaimana para alumni ini bisa, kalau bisa pemerintah Kalimantan Timur dapat memberikan kontribusi positif terhadap para lulusan ini.